Pertama-tama, perkenalkan nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu produk Go Green. Namun sebelumnya di sini kita akan membahas pengertian produk Go Green. Go Green adalah sebuah gerakan yang memperhatikan keadaan atau kelestarian lingkungan. Gerakan ini dapat disebut sebagai environmentalisme. Gerakan yang berusaha menegakkan pelestarian lingkungan, restorasi, dan memelihara lingkungan alam sekitar. Go Green berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah menuju kehijauan. Dan Go Green seringkali digunakan sebagai kampanye masyarakat. Go Green juga berarti tindakan penyelamatan bumi yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat dari ulah diri kita sendiri. Go Green dapat disebut juga dengan penghijauan kembali. Dalam arti yang luas yaitu dapat dikatakan sebagai ajakan untuk hidup lebih ramah lingkungan dan berbuat sesuatu yang baik untuk kelestarian bumi. Go Green memiliki konsep 4R. Di sini bisa kita lihat yang pertama, reduce. Reduce adalah konsep pertama yang mengupayakan pengurangan penggunaan barang-barang yang sering digunakan yang bertujuan untuk menetralisir sampah dari sisa-sisa material. Contohnya yaitu adalah memanfaatkan kertas-kertas sisa dari buku tulis yang keseluruhan halamannya belum penuh terpakai. Sisa-sisa kertas yang kosong dapat dikumpulkan dan kemudian dapat dijadikan sebagai buku catatan kecil seperti buku telepon dan memo. 2. Reuse. Reuse adalah konsep kedua yang merupakan upaya untuk menggunakan barang-barang yang fungsinya bisa sekali dipakai. Contohnya adalah menyimpan plastik bekas belanja, lalu menggunakannya kembali ketika rutinitas belanja selanjutnya sehingga tidak perlu memakai banyak plastik baru untuk memuat barang-barang belanjaannya karena plastik yang lama masih berguna. Semakin banyak plastik yang digunakan maka semakin besar juga potensi kerusakan bumi yang terjadi akibat plastik. Karena plastik adalah sampah yang paling lama hancur di dalam tanah. Yang ketiga, resell atau mendaur ulang. Resell adalah konsep ketiga yang berupaya mendaur ulang sampah yang ada. Pada saat ini telah banyak sampah-sampah yang diolah kembali oleh tangan-tangan kreatif menjadi sebuah benda yang memiliki daya guna baru. Misalnya adalah botol minuman, kaleng, dan kertas yang diolah menjadi pernak-pernik. Bahkan penelitian menyatakan bahwa daun dapat didaur ulang sebanyak 7 kali. 4. Replace. Replace adalah konsep yang berupaya mengganti barang-barang yang merusak lingkungan dengan barang-barang berfungsi sama namun lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah seperti yang telah dimulai oleh orang Jepang dalam menggunakan kain sebagai tas belanjaan daripada menggunakan plastik atau menggunakan sepeda dan berjalan daripada menggunakan kendaraan berbahan bakar. Contoh produk Go Green. Salah satu contoh produk Go Green adalah toples kaca sebagai tempat bahan makanan. Walaupun banyak toples plastik yang biasa digunakan untuk tempat menyimpan makanan, bisa juga mengganti dengan toples kaca. Atau kalau belum memiliki toples, maka belilah toples kaca saja.
Hal ini tentu untuk mengontrol penggunaan plastik sehari-hari. Bagaimana biasanya orang-orang menyimpan sisa makanan, buah dan sayur, atau makanan lainnya dalam waktu yang lama? Toples kaca atau jar kaca merupakan tempat terbaik untuk penyimpanan makanan, baik untuk disimpan di pantry, kulkas, maupun freezer. Menyimpan makanan pada toples kaca memang sangat praktis, namun tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut beberapa pertimbangan untuk menggunakan toples kaca sebagai tempat penyimpanan makanan. Makanan apa saja yang dapat disimpan di dalamnya, serta tips membekukan makanan pada toples kaca. Beberapa alasan untuk memulai menyimpan makanan pada toples kaca. Lebih ramah lingkungan. Tidak seperti plastik, toples kaca tidak terbuat dari petrochemical. Materi kaca terbuat dari bahan baku alami yang mudah ditemui, termasuk pasir dan limbah kaca. Beberapa jenis kaca dapat didaur ulang seperti kaca pada botol dan jar selain tempered glass. Lebih sehat untuk digunakan pada makanan. Toples kaca tidak mengandung BPA, PFC, phthalates. Tidak berpotensi memberikan efek kimiawi pada makanan. Mengurangi limbah makanan. Penggunaan toples kaca dapat mengurangi sampah dari plastik penyimpan sekali pakai yang dapat merusak bumi. Sisa makanan dapat dibekukan untuk digunakan kembali. Sisa sayuran dapat diolah menjadi stok kuah kaldu. Makanan dapat terlihat jelas dari luar sehingga mencegah makanan tersebut terlupakan di freezer. Toples kaca dapat mempertahankan rasa makanan. Kaca tidak memiliki pori dan tidak menyerap bau atau warna. Kaca merupakan material yang tahan akan goresan sehingga akan tetap terlihat seperti baru walaupun telah digunakan dalam waktu yang lama. Mudah untuk dibersihkan. Cukup dengan menggunakan air dan sabun. Dapat kering lebih cepat setelah dicuci karena tidak memiliki pori seperti plastik. Praktis digunakan. Toples kaca memiliki berbagai ukuran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Sebagian toples kaca dapat digunakan pada freezer maupun oven sehingga memudahkan penyimpanan maupun saat pemanasan makanan. Makanan yang dapat dibekukan di toples kaca. Kacang-kacangan. Setelah mengolah kacang, biarkan hingga dingin pada suhu ruang sebelum memasukkannya pada toples kaca. Biskuit. Simpan biskuit yang telah dimasak dan didinginkan pada toples kaca berlebar-lebar dan bekukan buah pada tray sehingga tidak saling menempel ketika beku. Kemudian pindahkan pada toples kaca dan bekukan kembali di freezer. Kulit jeruk. Kurangi limbah makanan dengan menyimpan kulit jeruk pada toples kaca di freezer. Kulit jeruk dapat ditambahkan pada beberapa jenis masakan. Potongan sayuran dapat dibekukan dengan mudah di toples kaca dan diolah nantinya menjadi berbagai jenis makanan. Kuah kaldu. Sisakan minimal 3 cm jarak antara kaldu dengan tutup toples kaca pada saat dibekukan. Makanan bayi. Siapkan masakan bayi dalam porsi besar kemudian bekukan per porsi. Seperti yang kita ketahui, cairan akan memuai pada saat beku. Itu makanya untuk membekukan makanan berupa cairan menggunakan toples kaca selalu memberikan jarak minimal 3 cm dari tutup toples. Jangan menggunakan toples dengan leher kecil untuk menghindari toples kaca pecah saat proses pembekuan makanan. Tidak semua jenis toples kaca mampu menahan berbagai suhu, sehingga sebaiknya gunakan toples kaca yang terbuat dari borosilikat
gelas yang dapat digunakan untuk menghangatkan maupun mendinginkan makanan dan minuman. Manfaat toples kaca. 1. Toples kaca sebagai vas bunga. Bentuk toples kaca membuatnya cocok untuk dimanfaatkan sebagai dekorasi vas bunga. Sebelum menaruh bunga ke dalamnya, isi toples kaca dengan air supaya bunga tetap segar. Jika ingin membuatnya dengan tampilan yang lebih menarik, coba gunakan gel air warna-warni yang fungsinya sama seperti air biasa. Tak hanya bunga asli saja, kamu juga bisa memajang bunga artifisial ke dalam toples kaca. Jika merasa bosan dengan tampilan vas bunga yang polos, kamu bisa memiliki vas bunga dari toples kaca yang lebih berkesan dan menggemaskan. Siapkan lem serta pita atau rendah, kemudian lilitkan di sekitar mulut toples kaca. Vas bunga ini cocok untuk menghiasi meja ruang tamu, bahkan digantung di dekat pintu masuk rumahmu. 2. Hadirkan terarium di dalam toples kaca. Terarium ini merupakan seni bercocok tanam di dalam wadah kaca berukuran kecil hingga sedang. Melihat kualifikasinya, toples kaca juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah terarium. Dengan menggunakan toples kaca yang ada di rumahmu, kamu tidak perlu membeli wadah baru lagi untuk terarium. 3. Toples kaca sebagai tempat lilin. Rasanya sangat menyebalkan saat lilin terus padam akibat tertiup angin, sehingga kamu harus menyalakan kembali. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan toples kaca sebagai tempat lilin. Toples kaca ini merupakan pilihan yang sangat tepat karena bahannya tidak akan meleleh karena panas api. Yang keempat, toples kaca sebagai celengan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Daripada membeli celengan baru, manfaatkan saja toples kaca yang ada di rumahmu sebagai celengan. Celengan toples kaca yang terlihat kosong akan memotivasimu untuk lekas memenuhinya. Akan tetapi, untuk kamu yang sering tergoda saat melihat banyaknya uang di dalam celenganmu, sebaiknya lapisi permukaan kaca dengan cat warna kesukaanmu. Jika perlu, lem bagian tutup supaya tidak mudah dibongkar. Hal yang terpenting juga, jangan lupa lubangi tutup toples kaca menggunakan pisau untuk memasukkan uang ya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.